Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali sahabat solar bersama saya Uday Rayana di acara Bincang Eksekutif. Bincang Eksekutif kali ini akan menghadirkan Kang Lukis Bastian. Beliau adalah pengamat gadget yang kita ketahui Kang Luki ini berdomisili di Bandung. Jadi kali ini Bincang Eksekutif cukup jauh virtual diskusinya dengan narasumber yang ada di Bandung yaitu Kang Luki. Kita panggil Kang Luki dulu, kita sapa Kang Luki. Selamat pagi Kang. Selamat pagi, Mas Uday. Apa Ya, kabar? alhamdulillah sehat. Sehat juga ya di Bandung ya. Sehat-sehat. Terima Mudah-mudahan juga kasih. Itu yang penting sekarang. PPKM-nya sudah mereda gitu kan, sudah turun. Jadi Bandung juga udah Ya, lebih bergairah lah. Jadi orang-orang Jakarta juga akan lebih banyak lagi yang datang weekend dan sehingga ekonomi juga bergerak ke sana ya gitu. Kira gitu Kang ya. ya, betul betul. Baik Kang Luki, seperti yang kita bahas kita angkat bahwa pagi ini kita akan mengangkat tema tentang persaingan kompetisi antar vendor smartphone di pasar domestik yang sepertinya semakin semakin menarik ya karena penuh Hmm. kejutan-kejutan ya. Ini kalau bicara Ya, kalau kita bandingkan dengan klasmen liga sepak bola anggaplah seperti seperti di Inggris IPL atau di Spanyol gitu atau di Jerman ya yang jadi parameter liga dunia gitu. Kejutannya adalah tiba-tiba pemain yang tidak ini atau tim yang ini tiba-tiba sudah naik di posisi puncak gitu. Terakhir kita lihat contoh adalah hmm. seperti Xiaomi gitu kan. Ya kita tidak pernah menyangka gitu kan dari sejak 2014 ya pertama kali Xiaomi penetrasi di Indonesia hanya butuh sekitar 6 tahunan ya untuk bisa Hmm. jadi nomor satu gitu berdasarkan versi lembaga riset seperti Canalys dan IDC. Sementara kalau kita bandingkan dengan vendor-vendor sebelumnya kan cukup lama untuk bisa naik ke posisi nomor satu seperti Samsung gitu yang Ya, butuh waktu lama gitu dan juga cukup lama akhirnya mereka bertahan di posisi nomor satu sebelumnya juga sebelum akhirnya lengser kan. Nah sebelum Xiaomi kan juga yang jadi penguasa pasar kan juga ada merek bergantian. Jadinya beberapa kuartal terakhir ini sering berganti ternyata ya. Ada ya, dari betul. Oppo, kemudian Vivo, kemudian Ya. Oppo Hmm. lagi, dan kemudian baru masuk ke Xiaomi. Artinya kalau lihat fenomena seperti ini, seperti apa ya Kang Luki melihatnya ya? Ya, jadi pasar Indonesia ini pasar yang masih dinamis nih, masih berubah-ubah. Jadi kalau kita ingat akhir 2019 itu tiba-tiba Vivo itu bisa menjadi nomor satu gitu kan. Itu pencapaian mereka yang bagus. Kemudian di awal-awal 2020 itu masih masih Vivo, tapi kemudian berubah ya disusul oleh Oppo dan kemudian sekarang Xiaomi ya. Nah ini yang kita nggak tahu masih berubah lagi apa enggak, apakah Xiaomi bisa mempertahankan kedudukannya gitu kan. Kalau dulu kan kelihatannya kedudukan tuh lebih diam ya. Jadi Hmm. Samsung nomor satu tuh Samsung terus itu kan Iya, iya. nggak tergeser-geser kan gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih dinamis. Jadi ini menarik banget, terutama memang karena pasar Indonesia ini sesuai dengan demografi penduduknya kan lebih banyak menengah ke bawah ya kalau kalau untuk urusan smartphone ya. Hmm. Nah ini yang membuat pasar smartphone di seri tersebut ini dinamis banget. Nah, kalau kita udah bicara seperti smartphone apa entry level gitu kan, kadang-kadang orang juga sudah tidak lagi setia kepada brand, tapi mereka setia kepada harga. Nah, Hmm. Iya, iya. ini jadi seru di Hmm. Indonesia itu dia dinamis banget. Nah, kita masih menunggu apakah di Q3 ini atau Q4 Xiaomi masih bisa bertahan atau disalip lagi dengan yang lain karena masing-masing setiap brand ini unik. Mereka punya cara sendiri-sendiri ya untuk mencapai puncaknya. Iya, iya. Oke, tadi saya catat pasar sangat sensitif terhadap harga sebenarnya karena bicara pasar Indonesia cenderung kan adanya di mid to low ya, artinya Ya, penetrasi brand akan fokus ke segmen itu karena memang sekitar 50 sampai 70% pasar besarnya di situ, gedenya di bawah. Artinya secara kalau piramida terbalik pastinya mid to low end yang akan besar.
ya. Nah, apakah Xiaomi yang bisa mengambil posisi nomor satu ini karena dipicu oleh tadi Kang, satu demografi yang sorry yang dari sisi piramida tadi yang LON mendominasi, kemudian menengah mulai berkembang, tapi juga terakhir kan kita nggak lepas dari kondisi pandemi ya kan. Pada akhirnya Mm. orang membeli smartphone, tapi juga harga juga menjadi constraint. Jadi akhirnya kebetulan Xiaomi menawarkan spek yang bagus, tapi dengan harga yang terjangkau. Ya, ya. Jadi memang Xiaomi ini berhasil jadi nomor satu ini karena dia tahun terakhir ini dia saat pandemi ini nggak berhenti ya. Hmm. Dia terus nge-push berbagai tipe smartphone ya, terutama yang mid to low. Kita tahu kan dia sekitar pasar 100-200 dolar itu ya pasar yang diminati, jadi sekitar 1,5 juta sampai 3 juta gitu ya. Nah ini penjualannya kan termasuk sangat tinggi di pasar tersebut. Xiaomi ini keluar di seri tersebut tuh banyak banget tipenya. Nah jadi eh, gaya-gaya mereka itu sudah begini. Kalau dulu kan kita awal-awal smartphone itu umur smartphone tuh kan panjang ya. Iya. Misalnya bisa sampai setahun gitu ya, baru kita berganti model ya. Atau setidaknya 6 bulan lah. Nah, tapi sekarang itu 3-4 bulan itu sudah berganti model. Dan model yang lama itu kill. Nah, jadi kalau kita lihat juga Xiaomi melakukan hal tersebut. Jadi cepat banget berganti. Kalau dulu kita misalnya melihat misalnya angka 9 ke 10 ini kira-kira setahun nih. Kalau sekarang nih nggak jelas gitu ya. Hmm. Kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang 4 bulan gitu loh, sudah berganti. Nah, ini yang membuat orang selalu melihat oh ada kebaruan, ada kebaruan. Walaupun sebenarnya nggak jauh beda gitu ya antara satu level dengan lain. Cuman mungkin ditambahkan sedikit sedikit misalnya yang ini ada NFC, yang ini nggak ada NFC gitu kan. Yang ini kameranya 3, yang ini 2 gitu. Nah, ini tetap buat orang-orang adalah sesuatu yang baru. Jadi mereka tetap ada yang sudah punya berganti gitu ya, ada juga mereka yang memang ketika siap mereka membeli yang terbaru karena harganya mirip-mirip. Jadi memang mid to low ini pasarnya memang sangat besar. Nah, siapa yang menguasai pasar di mid to low ini menguasai market share. Iya, ya. Oke, yang menarik kan Mitulo saat ini kan tidak selalu dipersepsikan sebagai produk yang quote unquote murahan ya, fiturnya atau apa adanya Ya. gitu. Yang terjadi kan juga Mitulo pun juga cukup menarik tadi yang Kang Uki sebut, bahkan yang sudah Mitulo pun juga bisa fitur-fitur yang kita sebelum ditemukan atau adanya hanya di kelas menengah ke atas seperti NFC. Bahkan kelas 2 jutaan aja sudah ada NFC, which is itu sangat Ya. sangat attracts banget ya buat konsumen gitu untuk bisa menikmati fitur yang sebelumnya ada di segmen-segmen yang menengah ke atas gitu. Nah, bagaimana sebenarnya Xiaomi meramu mantra-mantra seperti itu atau kegiatan strateginya sehingga akhirnya dia bisa menepis ya soal kualitasnya gitu kan. Kan orang selalu bilang sebenarnya kan Xiaomi kalau bicara kualitas masih lebih baik lah brand yang lain, misalnya anggap mungkin kalau kita sebut seperti Huawei gitu kan atau brand yang lain. Tapi bagaimana pada akhirnya konsumen menafikan soal kualitas itu. Bukan mengecilkan kualitasnya Xiaomi, tapi juga pada akhirnya kan juga awalnya persepsi itu terbentuk, tapi orang lebih memilih Xiaomi juga, tidak harus melihat pada faktor quality produk. Ya, jadi ini sudah berlangsung cukup lama ya. Jadi saat itu memang ketika kita orang-orang pertama awal-awalnya beli smartphone itu, orang tuh nggak banyak lihat spek, tapi lebih banyak lihat fungsi. Ini bisa apa sih atau lihat modelnya, bagus apa enggak gitu ya. Nah, tapi Xiaomi ini dari pertama bergerak, dia selalu, apalagi akhir-akhir ini, dia selalu menekankan spek gitu ya. Speknya tinggi,
kemudian dia berani membandingkan dengan brand lain gitu ya secara terbuka dibandingkan, dan dia menawarkan harga yang murah. Nah ini akhirnya terus-menerus dikatakan membuat orang-orang akhirnya berpikir yang sama bahwa spek ini penting, spek ini penting, spek ini penting gitu loh. Jadi, oh harga sekian, makanya anak-anak sampai suka keluar istilah mending, ya mendang mending gitu Iya, ya. mending Nah, betul. mendang mending ya gitu jadinya. Wah harga segini mending Xiaomi, ininya prosesornya udah pakai ini gitu. Iya, Nah, iya, iya. gitu ya. Jadi dia tuh berhasil menanamkan hal tentang spek ini ke dalam otak banyak orang. Iya, iya. Dan sekarang ini sudah berbuah. Jadi orang-orang sedikit-sedikit bicara sudah mulai spek, spek, spek gitu ya. Padahal kalau dulu tuh nggak begitu gitu loh. Hanya untuk orang-orang tertentu aja lah reviewer yang ngomong-ngomong spek gitu ya. Tapi sekarang ini para pembelinya sudah bicara soal pilih itu spek. Kalau dulu kan orang hanya lihat yang tertera misalnya kamera berapa megapiksel sih Iya, iya. gitu kan, atau baterai berapa besar. Tapi sekarang sudah bicara RAM. RAM itu berapa besar. Kemudian prosesornya apa sih? Nah, apakah ini pakai Snapdragon yang terkenal atau dia pakai MediaTek atau dia pakai apa? Nah, orang sudah mulai mengenal ini karena Xiaomi menanamkan terus menerus ya. Setiap kali launching dia kasih lihat tentang speknya, selalu diboost speknya. Jadi kalau launchingnya Xiaomi itu seperti kita sedang kuliah gitu ya, dikasih lihat gitu loh, ini bisa begini, bisa begitu karena Iya. speknya begini, nah gitu loh. Nah ini akhirnya tertanam di banyak orang dan sekarang ya berbuah. Jadi ketika ada naik sedikit speknya, orang mau berganti. Iya, iya, iya. Yang menarik juga dia bisa dalam presentasi, sorry, dalam peluncuran, saya juga pernah dua kali pernah memang datang ke acara peluncuran Xiaomi dan selain yang tadi Kang Luki sebutkan gitu dibeberin semua, dijembreng istilahnya kan dia juga tidak segan untuk attack ya tanda kutip dalam Iya, iya. apa di spek yang sama itu atau di varian yang sama brand mana yang ternyata bisnis bicaranya setelah diadu ya dia akan klaim bahwa dia yang paling unggul kan gitu kan. Yang terakhir kan makanya juga memicu sedikit friksi ya dengan Infinix yang padahal polanya sama kan. Yang Xiaomi kan juga pada awalnya kan Xiaomi kemudian dilakukan oleh Infinix tapi yang malah Xiaomi jadi baperan ya kira-kira gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau dari konteks itunya adalah ini kan bagaimana sebenarnya produsen menanamkan value terus-menerus kepada konsumen ya, kepada target pasar. Which is itu bicara positioning akhirnya kan targetnya seperti apa gitu udah jelas gitu kan bahwa konsumen yang sebenarnya ingin membeli produk atau smartphone yang bagus, spek oke, harga juga kompetitif dan mungkin kalau bisa ya jangan terlalu mahal, tidak buat kantong bolong lah kira-kira. Artinya persepsi ini sudah terbentuk cukup bagus dan saya rasa juga sebenarnya kan bukan cuma Xiaomi sebenarnya ya melakukan hal yang sama. Maksud saya brand lain pun terutama brand China kan awalnya kan kita 5 4 tahun atau 6 10 tahun lalu anggaplah awal-awal waktu model berry-berryan gitu ya. Itu kan atau transisi 3G ke 4G itu kan brand China kan sebenarnya kan mengalami persoalan yang sangat krusial artinya dalam bicara kualitasnya itu sulit banget ya untuk bicara membandingkan produk oke lah dari sisi teknologi mungkin udah mulai kelihatan bagus tapi secara kualitasnya kan dianggap masih di sebelah mata lah tapi kan setelah masuk beberapa merek-merek terkemuka China gitu Huawei, Oppo, Vivo, kemudian Xiaomi padahal persepsi itu mulai berkurang dan hari ini tidak ada yang kita temukan lagi pandangan yang miring tanda kutip ya terhadap vendor-vendor Cina, which is bicara kualitas. Nah, maksud saya bagaimana cara antar vendor ini sepertinya kan seperti kayak mereka tuh konsisten ya strateginya terus menggempur pasar dengan produk bagus, speknya oke, harga juga terjangkau gitu. Ini seolah seperti kayak apa ya mereka punya irama yang sama ya. Bagaimana Mas Luki melihat ya? Ya, betul sih. Jadi kalau dulu kan kita pandang sebelah mata ya produk China. Tapi sekarang itu kan nggak bisa ya. Jadi
kita tahu eh, selain pasarnya besar China itu, mereka juga sangat-sangat maju ya. Hampir semua smartphone itu kalau dibikin itu di China. Gitu ya, sebelum sebelum kita pun di sini paling hanya perakitan ya. Tapi segalanya tuh mau dibuat di China tuh ada dari kelas rumahan sampai kelas pabrik besar gitu kan. Nah, pabrik-pabrik utama itu ada di China dan part-part yang bagus tuh ada di sana. Jadi produk-produk China itu memang sekarang nggak bisa dianggap sebelah mata. Build quality-nya bagus, jeroannya bagus, kemudian software juga mereka berkembang gitu ya, sangat-sangat maju. Bahkan kalau kita bicara AI itu China sekarang paling maju gitu ya. Nah ini memang nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Mereka memang sudah leading, sudah salah satu yang leading di sana. Nah, ini iramanya memang sama. Mereka itu pertama kan cara paling cepat adalah mengikuti. Kita tahu kalau dulu awal-awal kita ngikutin smartphone itu, mereka ngikutin dulu yang produk barat ya. Produk barat bikin apa, mereka nggak repot-repot gitu loh untuk ngulik sendiri. Ikutin aja modelnya, diikutin ya, tampilannya diikutin gitu kan. Nah, ini mempersingkat waktu mereka untuk maju. Dan kemudian akhirnya mereka bisa buat sendiri. Nah, ternyata sesama produk di China juga saling mengikuti. Apa trennya nih yang mereka bikin? Misalnya multi kamera. Oke. Ya, mereka juga saling bikin multi kamera nih. Makanya kita lihat nih kameranya ada makronya. Ya, ini juga ada makronya. Akhirnya iramanya sama. Kalau kita bilang ya dansanya tuh sama goyangannya. Nah, jadi mereka ini tinggal strategi paling di cara marketingnya yang berbeda, gitu kan. Misalnya kalau Xiaomi ini dulu pertama kali masuk, mereka berusaha berhemat, misalnya tidak marketing di iklan gitu ya, di iklan di TV atau di mana, tetapi misalnya mereka mengandalkan fans. Jadi mereka membesarkan fansnya nih. Nah, fansnya ini dari mulut ke mulut itu dianggap iklan yang kuat gitu kan, untuk saling mempengaruhi. Kemudian kalau misalnya Oppo ini sangat kuat bermain di misalnya artis yang muda yang saat ini naik daun ada di Oppo semuanya gitu loh. Kemudian Vivo juga melakukan hal demikian. Kemudian mereka melatih para SPG-nya itu sebagai pasukan perang, gitu kan. Kalau kita datang ke Roxy, datang ke BEC, ke tempat mana itu pasti diserbu lah gitu ya. Kita dari pertamanya mau beli brand A, bisa pulang bawa Oppo atau Vivo gitu kan. Karena saking persuasifnya mereka gitu loh. Nah, gitu. Ini masing-masing punya strategi. Akhirnya memang ini yang membuat brand ini sangat kuat. Kita kalau dulu masuk ada branding satu gedung itu, misalnya ada Samsung gitu ya. Sekarang kalau kita masuk brandingnya Oppo, Vivo gitu kan. Ya. Nah mereka nih sangat kuat. Kalau bahkan di acara televisi juga mereka berani gitu kan, lagi launching itu ada di semua televisi. Gitu. Nah ini strategi-strategi yang masing-masing membuat penjualan mereka dan nama mereka ini dikenal. Karena penting banget untuk nama ini dikenal sehingga orang-orang percaya. Gitu. Secara produk sudah bagus, kemudian orang mengenal namanya, kemudian orang percaya ini sudah langkah bagus untuk mengambil market share. Iya. Artinya ini kombinasi produk yang bagus dan agresivitas pasar ya, kira-kira gitu ya, untuk mengembangkan bagaimana mengubah mindset sebelumnya yang tercipta, tapi karena konsistensi dengan
keragaman yang dilakukan. Karena kalau semua diserbu yang sama gitu, pada akhirnya kan juga masyarakat juga secara secara apa cepat juga tercuci otaknya juga ya, kira-kira gitu ya Iya, Mas iya. Luki ya. Oke, kembali ke Xiaomi dulu lagi sebelum kita masuk ke yang lain. Posisi Xiaomi kan sekarang sudah jadi market leader kan. Artinya Mm-mm. tentu dia akan mengembangkan strategi yang berbeda dibanding sebelum dia sebagai challenger kan gitu ya. Nah, Mm-mm. Mas Luki akan melihat seperti apa nih upaya Xiaomi mempertahankan posisi pasar? Karena tadi saya bilang tadi pada saat dia menjadi pemimpin pasar, tentu dia akan mengembangkan, dia menjadi trendsetter kan. Dia justru dikejar oleh para pemain lain. Apalagi tadi kita sebutkan di awal-awal setiap quarter berbeda, udah jadi penguasa lagi nih kan, kita nggak tahu tadi Mm. Mas Kang Mungkin juga sebut apakah nanti Xiaomi bisa mempertahankan juga belum tentu kan di kuartal atau sampai akhir tahun 2021 ini kan gitu. Mm. Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya, pertama kali masuk ke Indonesia kan mereka hanya mengandalkan flash sale ya. Mm-mm. Jadi flash sale, flash sale, flash sale. Udah gitu, eh, mereka kalau dulu tanya kenapa Xiaomi murah, ya kita nggak ngiklan, gitu kan. Kita jualnya hanya online. Kemudian kita nggak pakai artis, gitu kan. Nah, tapi kalau kita sekarang lihat, mereka tuh berubah strateginya, ya. Misalnya mereka banyak bikin Mi Store sekarang ya. Jadi tempat-tempat offline juga mereka buat. Mm-mm. Karena mereka sadar bahwa online itu nggak bisa mencakup banyak, apalagi sampai orang-orang di ujung. Maksudnya orang-orang di daerah gitu ya. Nah ini nggak nyampe gitu kan. Walaupun secara penjualan online bisa, tapi kan orang-orang ada yang mau lihat dulu barangnya, mau pegang gitu ya. Nah, makanya mereka sekarang kombinasinya bikin Mi Store di mana-mana. Jadi mereka berusaha bangun. Jadi langkahnya udah seperti brand-brand lain. Mereka bikin begitu. Kemudian mereka bilang dulu nggak pakai artis, tapi ya sekarang mereka punya Jakarta 48 gitu ya. Nah, kemudian mereka bilang nggak iklan, tapi ya kemarin mereka juga iklan soal pencapaian menjadi nomor satu gitu. Jadi ada langkah-langkah yang dulu dihindari, tapi sekarang mau nggak mau harus dilaksanakan kalau mereka mau memperbesar pasar Mm-mm. gitu. Nah, ini akhirnya memang mereka merasa bahwa online saja tidak cukup, butuh offline. Kalau dulu online flash sale, flash sale, flash sale, barangnya habis, gitu ya, suka disebut goib. Nah, mereka Iya. sekarang berusaha tidak lagi gitu. Karena Iya. kan ketika barangnya habis, mereka kalau mau namanya market share, nggak bisa ya, karena Betul. keburu habis barangnya kurang banyak. Jadi Mm-mm. mereka harus bikin sebanyak mungkin bisa berjualan. Nah, akhirnya ya mereka mengandalkan outlet-outlet seperti ini dan cara-cara yang juga mirip dengan yang lain. Walaupun mungkin belum sewah yang lain, tetapi caranya sudah sama. Iya, iya. Siapa tahu next time mereka ketika mengembangkan juga akan sama itu dengan brand-brand lain. Oke, artinya nyaris tidak ada berbeda juga pada akhirnya untuk strategi pasar ke depan ya. Yang membedakan mungkin eksekusi aja kali ya, Kang ya. Ya, betul betul. Oke, nah kita masih ke Xiaomi sendiri. Xiaomi kan juga memahami bahwa brand perception Xiaomi kan juga tidak cukup bagus lah. Artinya untuk menarik menengah atas kan gitu. Xiaomi oke lah untuk di pasar menengah bawah. Belakangan Xiaomi kan juga mulai gencar membuat brand lain ya, contoh seperti Poco atau bahkan Redmi gitu ya untuk menarik segmen yang lebih lebih berbeda dibanding Xiaomi itu sendiri. Nah, sejauh mana sub-brand ini bisa bisa membantu overall pertumbuhan Xiaomi sendiri ke depan? Ya, sub brand ini kan dibuat itu untuk supaya mereka bisa berperang dengan misalnya apakah dengan harga atau dengan spek yang lain tanpa mengganggu brand utamanya. Xiaomi ini kan brandnya Mi ya, Mi yang Mm-mm. utamanya dulu. Dan kemudian mereka bikin Redmi, kemudian bikin Poco gitu kan. Nah, masing-masing tujuannya sama, jadi berbeda kategori saja. Kadang-kadang memang overlap gitu. Nah, tapi orang boleh dibilang boleh memilih. Misalnya Poco ini pengen pakai spek yang selalu terasa lebih tinggi.
tapi dia tidak selengkap Mi gitu ya. Jadi dia pasti ada yang dikorbankan. Jadi dia itu berprinsip ada sesuatu yang kita memang nggak lengkapi karena memang dianggap tidak perlu gitu. Oke. Jadi misalnya kalau pokok speknya tinggi, tapi misalnya layarnya tidak AMOLED, itu layarnya masih pakai LCD. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk mengurangi harga, gitu ya. Nah, kemudian Redmi ini untuk bertempur di bagian mid to low ke bawah gitu ya. Nah, ini untuk gadget entry level gitu. Nah, ini dipakai oleh Redmi walaupun dia juga punya versi-versi yang lebih bagus. Jadi strategi ini membuat sepertinya banyak pilihan. Banyak pilihan. Nah, ini seperti strateginya Supermi. Supermi Indomie gitu ya. Jadi kita beli yang mana, kita suka yang mana, ya itu juga perusahaannya gitu kan. Nah, kadang-kadang kan orang udah punya Redmi, pengen Poco gitu, pengen nyobain gitu ya. Karena ada satu rasa namanya penasaran untuk orang-orang yang sudah biasa pengen nyoba ini, pengen nyoba itu gitu ya. Jadi makanya umur-umur pemakai smartphone itu biasanya di kita juga pendek-pendek gitu loh. 3 bulan mungkin dijual, tukar tambah atau gimana gitu. Nah, ini strateginya mereka yang cukup berhasil ya, Tan. Iya, ini menarik ya karena memang pada akhirnya juga konsumen sebenarnya kan tidak sadar memilih yang sama sebenarnya produk yang sama sebenarnya dari brand yang sama cuma dibuat sub brand itu ya. Oke, kita beralih ke pemain kedua yang sekarang sebelumnya nomor satu di kuartal sebelumnya di Q1 Oppo kan. Nah, bagaimana Kang Luki melihat kiprah dan kinerja Oppo selama ini kan? Kan sebenarnya tidak jauh berbeda juga antara Oppo dan Xiaomi masuk ke Indonesia tahun sekitar 2014 kan gitu. Artinya pasar mulai beralih dari 3G ke 4G gitu kan. Momentumnya sangat pas juga kan menawarkan sesuatu dengan teknologi yang baru gitu. Kalau bicara teknologi baru kan pastinya kan juga memberi kesempatan kepada vendor atau siapapun untuk bisa overtake market kan gitu. Which is memang itu terjadi dulu kan kalau kita flashback lah ke belakang ya. Misal waktu era 1G ke 2G kan Siemens, Ericsson, kemudian di overtake sama Nokia ya kan. Nokia cukup lama ya kan, hampir sekitar 13 tahun dari 2099 ke 2012 ya kan. Baru diambil alih oleh Samsung. Ya, pada saat itu mungkin kita mengenal pada saat itu OS Android ya kan, sistem operasi Android mulai berkembang dan Samsung dengan cepat mengambil kesempatan itu. Pada akhirnya malah memang pasar membuktikan Samsung menjadi market leader sampai kalau nggak salah cukup lama juga soalnya dibanding seperti Nokia sampai 2012 lah. Samsung cukup lama juga menjadi market leader di Indonesia kan gitu. Nah, Oppo kan juga sama masuk pada saat transisi teknologi dari 3G ke 4G dan sempat akhirnya dia Oppo menikmati puncak kemasan kan di beberapa periode kemarin gitu. Nah, kalau kamu Luki melihatnya seperti apa ya melihat perjalanan Oppo dari sejak masuk ke Indonesia sampai saat sekarang? Ya, Oppo ini unik gitu ya, unik dia. Jadi pertama masuk kan orang nggak kenal gitu ya, ini siapa gitu kan. Tapi dia itu berani. Pertama itu dia langsung fight Samsung gitu ya, sebagai petahana tuh langsung sama dia diadu gitu loh. Oppo ini berani itu. Nah, kemudian yang strategi mereka itu berbeda dengan Xiaomi. Jadi mereka tidak banyak ngobrol soal spek, tapi mereka ngobrol soal style dan fungsi gitu ya. Nah, bahkan dulu awal-awal Oppo itu sempat nggak pernah mau bilang bahwa dia dari China. Gitu ya. Dia mengambang gitu ya. Orang-orang menduga-duga apakah ini produk Barat atau ini produk itu, karena dulu yang namanya produk China itu masih dianggap belum sebanding lah gitu ya. Nah, untuk kelas smartphone. Tapi kemudian
si Oppo ini konsisten, dia menyerbu dari sisi branding. Nah, ini kuatnya mereka. Jadi branding di mana-mana, yang semua kan dulu belum online, belum jalan ya. Betul. Jadi masih offline. Offline itu setiap toko ditawarin untuk diganti brandingnya jadi Oppo. Kemudian ditawarkan bagaimana kalau menjual Oppo, dan mereka bisa mengatur harga itu fix. Jadi harga di toko A misalnya 2 juta, di toko B juga 2 juta. Jadi dimanapun 2 juta harganya. Dan kemudian margin yang diberikan kepada penjual itu bagus. Gitu. Jadi misalnya bahkan perlu menjual Samsung 5 sampai 10 biji dan Oppo hanya jual 1. Cukup, marginnya sama. Jadi mereka ini lebih ke arah marketing. Marketingnya ini untuk bisa dikenal di Indonesia. Nah, kemudian akhirnya juga mereka bikin SPG yang tangguh gitu ya. Yang akhirnya harus diakui bahwa memang SPG Oppo itu tangguh. Bahkan kabarnya bisa begini, SPG Oppo itu kan dapat marginnya lumayan gitu ya, dapat bonusnya. Jadi si SPG ini bisa mempengaruhi SPG brand lain. Misalnya brand lain dapat 20.000 dari brandnya gitu. Sama SPG Oppo ditawarin, gimana kalau saya kasih 50.000 tapi jualinnya Oppo gitu. Ya. Nah, SPG itu kan pilihnya ya pasti karena mereka butuh itu, mereka akan pilih yang lebih besar gitu ya. Jadi nanti dia akan mengarahkan ke Oppo lagi. Jadi SPG lain itu dipakai lagi gitu loh. Nah, ini kabarnya bisa sampai begitu. Nah, ini marketing mereka yang hebat. Udah gitu, mereka juga memakai televisi nasional ya. Kalau launching itu bisa ada di televisi. Nah, kemudian acaranya itu berbeda. Kalau misalnya Xiaomi itu kan launching itu seperti kuliah tentang produknya. Kalau mereka acaranya musik ya, fashion show gitu loh. Nah, berbeda banget. Nah, ini tapi kemudian mereka juga treatment seperti para dealernya, para penjualnya itu dengan sangat baik. Diajak kemana ya, ke luar negeri, ke tempat-tempat liburan gitu ya, bonusnya banyak. Nah, ini akhirnya membuat banyak yang terconvert. Jadi orang-orang toko-toko itu menjual Oppo. Nah, disinilah mereka naik. Gitu. Tapi memang secara kita bicara juga bukan hanya marketing sekarang sih. Oppo ini kalau kita bilang R&D-nya ini boleh dibilang sekarang sangat maju nih. Sangat maju. Nah, kita berapa kali sudah lihat bahwa mereka bahkan banyak punya teknologi yang seperti dulu pertama kali seperti kamera zoom yang bisa sangat jauh, itu Oppo duluan yang kasih lihat. Kemudian dia juga sangat, nanti kita akan lihat lagi cara-cara dia membuat kamera yang lebih baru, tapi ya belum diimplementasi saja. Ya OIS-nya juga bagus. Nah, ini menarik banget. Jadi dia dulu mengutamakan marketing. Setelah orang mengenal produknya, dia tahu bahwa dia juga harus memperbaiki device-nya. Nah, device ini sekarang makin bagus. Misalnya kayak device, dan dia ini lebih memilih arahnya ke style. Jadi kalau kita lihat mid range-nya dia ini agak berbeda, yaitu tipis ya, catchy. Mid range-nya itu tampilannya udah seperti high end phone gitu, dan dia
berani mencoba cara-cara baru di dalam bentuk. Nah, ini gayanya Oppo sekarang. Iya, ya. Menarik ya. Artinya ada transisi setelah Oppo cukup confident ya, bahkan pernah menguasai sempat jadi nomor satu. Kita bisa melihat bahwa strateginya pun juga semakin berubah, tapi tetap tidak meninggalkan jati diri awal ya, yang stylish ya, yang memang pasarnya membidik segmen yang cenderung menawarkan satu produk yang elegan kan gitu ya. Nah, yang menarik kan juga Oppo ini kan masih kuat di segmen yang memang ya pada akhirnya membeli karena emosional juga kan ya. Ya. Sisi yang disasar karena stylish itu kalangan perempuan lah. Apakah Hmm. memang Oppo memang dari sejak awal utamanya menargetkan segmen perempuan ini sebagai pembeli utama untuk produknya dia, Kang Luki ya? Nah, produknya dia ini pertama adalah apa yang disasar kaum perempuan itu pertama kali adalah kalau selfie-nya bagus. Ya. Nah, dia memang ada produk yang seperti Oppo ini, terutama sebenarnya sekarang itu kebagi lebih ke Vivo sih, kalau menurut saya. Jadi fokusnya itu ke kamera, ke Hmm. kamera dan ke apa? Ke fitur-fitur kameranya yang membuat orang-orang tertarik. Jadi memang pertama kali Oppo itu menarik para perempuan karena yaitu wajahnya tuh bisa halus ya. Perempuan mana sih yang kalau di foto tuh gak pengen kelihatan kinclong gitu Iya, kan iya. ya. Ya kita ya waktu itu kaget juga lihat lihat Oppo tuh kalau di foto dengan itu tuh cantik gitu kan, wajah tuh jadi bersih, Iya, jerawat iya. tuh hilang gitu kan, muka jadi tirus. Nggak Nah, perlu facial ya? ini iya. Nah, ini yang akhirnya eh, kemudian bentuknya juga bagus ya, dia tipis gitu kan. Nah, ini yang memang saya rasa dirancang memang salah satunya untuk kaum wanita. Mm-mm. Iya, iya. Memang arahnya dia lebih misalnya kayak orang-orang kantoran, nggak mau tebel-tebel gitu ya. Mau kalau ditaruh di meja juga cakep gitu Betul, kan. betul. Kemudian eh, barang-barangnya bentuknya dan warna-warnanya bagus gitu kan. Jadi makanya mereka itu juga kasih lihat di bagian belakangnya suka macam-macam ya, Iya, iya. bisa glowing, bisa apa gitu kan trennya. Nah ini akhirnya diminati. Ya salah satunya memang oleh kaum wanita. Kaum wanita ya. Oke, yang jelas kalau bicara gadget as a fashion statement masih Oppo hari ini ya sebenarnya yang jadi penguasa. Ya, Oke, yang menarik kan juga Oppo kan seperti tadi Xiaomi kan juga masuk ke awalnya kan membuat Realme, tapi Realme kan sudah jadi sub brand sendiri atau sudah memisahkan sendiri. Tapi Oppo tetap konsisten menggarap segmen yang selama ini menjadi kekuatan ya di segmen tengah seperti Renault, bahkan mulai masuk ke segmen yang lebih atas dengan versi Find X itu. Yang terjadi kan adalah pasar kan tadi yang Kang Luki cerita kan Indonesia tetap pasarnya kan masih menengah bawah lah yang bicara dominan gitu. Nah, bagaimana cara Oppo sebenarnya Kang Luki melihat apakah Oppo ke depan juga akan coba penetrasi ke bawah karena kalau bicara untuk membalikan dia menjadi penguasa pasar lagi dia harus tetap compete di segmen bawah yang jadi kunci kan. ya. Jadi sebenarnya ketika pasar mid range-nya sudah bagus, kemudian pasar bawah itu bisa-bisa ngikutin. Oke. Nah, si Oppo ini juga ternyata kuat ya di pasar bawahnya. Kita lihat bahwa dia di riset baik IDC maupun si analis itu sekarang di kedua ya, Hmm. di kedua. Nah, jadi berarti dia tidak merosot jauh, tapi tetap tetap bagus. Dan salah satunya memang kekuatan dia adalah di mid ya, di mid mid itu yang di atas 3 juta begitu, dia kuat di seri Renault segala. Kemudian juga di seri bawahnya. Ternyata seri bawah itu kadang-kadang begini, karena sudah dicari orang, nggak banyak kita Ya. lihat iklan-iklannya, nggak Ya. banyak kita lihat marketingnya, karena sudah jalan sendiri Hmm, hmm, hmm. gitu loh. Jadi dia kalau kalau tanpa marketing
yang harus jalan dengan marketing yang banyak itu bisa malah dipakai untuk hal lain, misalnya memberi bonus apa untuk meningkatkan penjualannya. Iya. Jadi di seri bawahnya juga ternyata si Oppo juga kuat. Jadi semua brand tetap punya seri bawah yang bertarung gitu. Nah, Karena cuman itu memang untuk dia mengejar ada di kelas volumenya ya, Kang ya. ya untuk ngejar volume untuk market share-nya. Oke, oke. Sekarang kita beralih ke posisi ketiga versi IDC, Samsung. Nah, ini menarik. Samsung adalah pemain yang sangat lama sebenarnya. Kalau kita bicara brand perception, perusahaan teknologi ya kan, didukung oleh kiprah yang globalnya kan, tetap Samsung masih jadi secara percep quality nomor satu lagi bicara kualitas. Tapi kan kita melihat bahwa pasar akhirnya kan sangat volatile sekali kan. 2019 saya ingat sekali Q3 ya 2019 itu Samsung untuk pertama kali akhirnya harus lengser juga ke posisi berikutnya, tidak lagi jadi market leader. Secara umum sebenarnya tidak ada yang salah dari sisi produk yang tadi kita bilang tadi kan, mungkin dari sisi lain ya barangkali yang kita perlu eksplor kenapa akhirnya Samsung pada akhirnya terpaksa harus ada di posisi di bawahnya setelah nomor sekian lama di nomor satu. Kalau pandangan Kang Lukis ini seperti apa sih setelah dia turun ini? Apakah yang penyebab Samsung akhirnya tidak lagi jadi penguasa pasar ya? Jadi kalau saya lihat Samsung ini kan pemain lama dari pemain awal. Tuh. Semenjak Android ada itu yang masih bertahan ya. Brand-brand lain kan sudah berguguran ya, Sony, LG, semua itu akhirnya nggak kuat lawan brand-brand China. Dan sekarang tinggal Samsung. Dan dia itu seperti seolah-olah diserbu oleh semua brand China gitu kan. Iya. Dia bertarung sendiri, dia berbeda sendiri. Nah, tapi memang akhirnya ketika kita bicara mid to low, kita harus bicara harga dan spek gitu ya, yang terbaik yang diberikan. Gitu. Nah, ini yang mungkin pertama-tama Samsung harus berubah dengan cepat gitu kan. Sebagai pabrikan saya sih tidak meragukan bahwa Samsung sebenarnya bisa bikin smartphone murah gitu ya, murah dan bagus. Karena toh dia pabriknya gitu kan, dia layar punya, prosesor punya gitu kan, RAM dia punya gitu, yang lain juga beli sama dia. Nah, jadi kalau dia mau bikin sesuatu yang lebih murah ya bisa gitu. Nah, ini yang dia tuh kan kalau dulu tuh lambat, jadi brand-brand yang kelas bawahnya itu speknya kadang-kadang kita bilang sekedar ada gitu ya. Jadi karena namanya sudah besar, kemudian dia ada marginnya yang perlu dipertahankan, dan ini akhirnya tergerus juga oleh yang lain. Nah, tapi sekarang saya sudah melihat bahwa Samsung ini juga berubah ya. Dia berubah, dia bikin banyak tipe, kemudian masing-masing juga harganya bersaing. Jadi dia lihat brand yang lain pasang harga berapa dan kemudian dia juga coba mengikuti gitu. Nah, jadi ini masih seru kalau saya lihat apakah Samsung ini setelah dia turun posisinya masih bisa naik lagi gitu. Ada kesempatan untuk rebound ya berarti ya? Ya. Iya ya. Yang menarik kan Samsung juga kalau kita bicara range-nya antara high end, mid end, kemudian low to end, itu kan beda-beda strateginya. Di awal adalah contoh gini, kalau di seri S itu kan itu udah sangat kuat sekali kan, meskipun pasar juga sangat kecil sebenarnya kan, nggak terlalu besar lah di seri flagship itu ya. Persoalannya Samsung kan juga mulai kedodoran juga di segmen menengah yang mulai digerogoti oleh brand-brand seperti Oppo dan Vivo yang memang mengusung tadi yang kita sebut segmen stylish ya, desainnya dan lebih fiturnya juga lebih oke kan. Nah persoalan adalah di bawah kan juga sudah kuat juga segmen ini dikuasai seperti Xiaomi atau merek-merek lain yang seperti Realme juga kan, Infinix gitu kan. Nah sebenarnya persepsi Samsung ada di mana ya kalau lihat tadi yang Kang Luki cerita kan, seperti diserbu
oleh berbagai segmen brand yang memang akan kuat di persepsi di segmen-segmen itu kan. Bagaimana Samsung sebenarnya menempatkan posisi produknya di sekian segmen yang ada itu ya? Nah, jadi dia sekarang punya segmen di seri A dan seri M. Ini yang dia pakai untuk bertempur di mid dan low gitu ya. Jadi A ini kalau kita lihat dari awal dulunya kecil, maksudnya kecil itu sedikit tipenya seri A itu. Jadi A itu pengen dibuat di bawah seri S sedikit. Tapi ternyata sekarang itu range-nya besar. Jadi A dari A yang awal sampai A yang kelasnya tinggi hampir mendekati flagship gitu kan. Kayak kemarin dia baru rilis A52s gitu kan. Ini seri-seri fitur-fitur flagship itu seperti tahan air segala dibawa sama dia. Nah, kemudian ada seri-seri yang kelas bawah 03 gitu ya, 12. Nah, ini range-nya banyak. Kemudian dia ada seri M yang mengandalkan penjualannya online dan baterai biasanya besar. Nah, ini mereka berusaha di harganya juga bagus di seri-seri ini. Memang sempat di tahun 2021 awal-awal ini mereka itu kedodoran di kondisi katanya kondisi ketersediaan barang. Karena masalah pabrikan chipset ya. Nah ini, sekarang saya nggak tahu apakah sudah berhasil diperbaiki, apakah bisa lebih banyak gitu loh. Jadi banyak faktor sih yang bisa menentukan. Tapi kalau saya lihat tracknya Samsung ini sudah semakin berusaha berubah bahwa dia lebih baik. Jadi sekarang juga kalau kita lihat harga juga antar kalau di pasaran begitu harganya sama penjualannya gitu loh. Jadi dia tidak lagi berbeda-beda karena ketika saling berbeda-beda ini kan saling makan ya. Nah, misalnya harga tipe A22 segini, dia berusaha menjaga bahwa harganya sama supaya toko maksudnya mau menjual ya kan, karena kalau kadang-kadang kalau harga terlalu dilepas toko mau jual mau untung harus bersaing dengan pemain besar yang bisa jual dengan keuntungan yang sangat kecil gitu ya, bahkan dijual harga modal. Nah ini akhirnya membuat orang-orang kan nggak mau jual ya. Nah ini kan akan kehilangan momen. Nah, ini yang membuat si Samsung sekarang ya masih punya kans untuk rebound dia. Kemudian produk-produknya semakin menarik dan orang sebagai nama besar Samsung masih punya taji gitu. Masih punya taji dan dia banyak menurunkan spek-spek tingginya itu ke bagian bawah. Sebenarnya Samsung itu punya satu kelebihan itu adalah di software atau firmware-nya ya, di OS-nya itu UI-nya itu bagus gitu loh. Cuman memang UI ini adalah bagian yang sulit dijelaskan kecuali orang yang pakai gitu. Berbeda dengan spek hardware ya, kamera sekian megapiksel, prosesor ini gitu gampang dijelaskan gitu loh. Nah ini yang sulit dijelaskan. Tapi biasanya para pengguna Samsung itu lebih setia karena mereka sudah terbiasa dengan UI-nya yang rapih gitu ya, yang rapi, dan sekarang mereka berusaha juga selalu update. Jadi update-nya tuh cepat. Bahkan Nokia yang pertama tag-nya keluar mau cepat update itu kalah. Gitu ya, kalah dengan bisnis Samsung. Jadi Samsung lebih dulu update, kebanyakan dia lebih cepat. Nah, ini yang tapi kadang-kadang sulit disampaikan gitu loh, butuh cara berbeda untuk menyampaikan karena orang-orang mah asal bisa WA bisa itu ya sudah gitu ya, kadang-kadang ya repot-repot sedikit di UI ya nggak terlalu pusing gitu. Nah, kecuali pengguna yang
yang sudah lebih mengerti lah Iya, gitu ya. ya, lebih sedikit freak ya. Ya, betul. Ya, ini yang bikin dia harus punya cara untuk bisa menyampaikannya. Iya, Gitu. iya. Oke, menarik ya bahwa tadi penjelasan Kang Loki, Samsung dengan segala resources yang dimiliki ya, dengan brand yang perceived quality oke gitu sebenarnya, dari segmen, apalagi dari atas kalau bicara smartphone kelas atas, bisnis sebenarnya kan bawahnya juga bagus gitu kalau bicara, kalau nggak ada Hmm. cerita ya kan sebenarnya, pasti kalau brand-brand mulainya dari bawah baru naik ke atas kan gitu kalau yang dilakukan oleh Cina kan, brand-brand China, karena mereka butuh modal juga untuk ngembangin R&D-nya, baru setelah berkembang baru mereka berpikir ngembangin pasar untuk yang segmen atas. Kan Samsung kebalik nih ya, kan sekarang ini kuat di atas tapi dia juga coba, supaya bisa bertempur dan bisa tetap memenangkan pasar harus kuat juga di segmen menengah bawah. Oke, kita Ya. masih runut lagi nih, berdasarkan Topet ya. Dan bagaimana sekarang Kang Uki melihat fenomena Realme sebenarnya? Realme ini kan boleh dibilang kan merek yang quote unquote masih kemarin sore lah penetrasi di 2018 kalau nggak salah bulan Oktober, masih 2 tahunan lah kira-kira masuk, tapi sudah masuk di posisi keempat. Sebenarnya apa nilai lebihnya Realme ya gitu kan untuk bisa menyodok ke posisi elit ya? Ya, si Realme ini aku lihat malah memang dibikin oleh BBK Elektronik ini untuk bersaing dengan Xiaomi ya, utamanya ya. Jadi eh, kalau bicara total market share, kalau dalam satu perusahaan gitu ya, si BBK Elektronik ini nomor satu sebenarnya ya. Kalau kita gabungkan iQ, Oppo, Vivo, Realme gitu ya. Nah, Realme ini bagian bawah yang untuk attack dibikin ya. Dibikin untuk attack. Jadi dia sama gaya-gayanya seperti Xiaomi, dibikin speknya bagus, harga murah. Gitu. Sedangkan kalau kita lihat Oppo, Vivo kan terjaga ya Hmm, harganya ya. hmm. Mereka tetap punya margin yang bagus gitu loh. Nah, kalau si Realme kelihatannya memang dibuat sebagai attack. Dan kita lihat dengan cepat dia ini menyodok. Bahkan bisa dikatakan dia sekarang menjadi brand yang pertumbuhannya paling pesat ya. Hmm. Paling pesat si Realme ini. Dan ini menurut saya salah satu bentuk yang berhasil. Jadi orang itu memang gampang, gampang atau memang pasar itu kalau speknya bagus dan harga murah. Gitu. Nah, si Realme ini lebih nggak butuh lagi usaha. Karena orang sudah tahu si Xiaomi kan bermain hal yang sama gitu Betul, kan. iya, iya. Ya, dia tinggal tinggal nebeng ikut aja gitu loh dari di belakangnya gitu loh. Jadi ketika orang bicara hal yang sama, mending Xiaomi, mending Realme, orang sudah melihat bahwa Xiaomi harga murah, spek bagus, Hmm. Realme juga demikian gitu. Dan kita bicara yang tadi bilang itu bahwa ketika kita bicara entry level, orang itu sudah nggak ada kesetiaan terhadap brand. Betul, betul, iya, iya. Ya, Hmm. jadi ketika Realme lebih murah ya orang akan ke Realme. Ketika si Xiaomi lebih murah dia akan ke Xiaomi gitu. Nah ini yang dipakai oleh si Realme. Jadi dia gaya-gayanya ya sub brand ini enak lebih enak karena dia eh, yang lain-lainnya sudah jalan kan Hmm. dari Oppo, dari Vivo begitu. Nah mereka itu nggak usah mulai dari awal, sudah tinggal nebeng aja. Iya ya, ibarat jalan tol sudah terbuka semua jalannya ya, tinggal strategi Iya, marketing sama eksekusinya ya, bagaimana bisa lebih baik iya. dari mereka ya. Yang pasti kan Mm-mm. kita juga melihat Realme ini menarik karena seperti juga beberapa brand itu kan, mereka juga mulai menelurkan varian-varian yang tentunya juga nggak kelihatan akhirnya cuma jadi segmen budget lah kira gitu kan. Kalau segmen budget kan Mm. juga memang pasti cuannya tanda kutip kan juga udah terbatas lah gitu kan. Dia juga mulai masuk ke Ya. segmen yang agak lebih naik lah kan. Contoh kayak GT Master harganya 4 jutaan kan. Ternyata produk ini juga cukup Mm-mm. cukup diminati oleh konsumen di Indonesia. Nah, bagaimana kamu melihat apa sebenarnya yang diharapkan oleh Realme ketika mereka juga masuk ke segmen yang ya sebenarnya kan nggak terlalu
Kalau harga 4 jutaan kan udah harga kelas menengah ya gitu. Ya, betul. Jadi memang akhirnya mereka itu akan overlap dengan yang lain. Sama seperti si Xiaomi ini misalnya Mi dengan Redmi dengan Poco ini akan overlap gitu ya, Ya. akan ada barang-barang yang kira-kira kelasnya sama ya. Si si Realme juga nggak bisa bermain terus di bagian bawah. Dia juga harus menunjukkan bahwa dia punya sesuatu yang speknya lebih tinggi, lebih bagus. Ini penting banget untuk orang-orang melihat bahwa dia punya kemampuan untuk Betul. bikin sesuatu yang lebih baik. Nah, sesuatu yang lebih baik ini yang teknologinya lebih tinggi, nggak bisa dicapai dengan entry level. Jadi harus bikin yang lebih tinggi. Bahkan dia harus bikin yang nanti puncak gitu ya, Hmm. yang speknya tinggi, tinggi misalnya dengan Snapdragon 888 gitu kan, dengan chipset terbaru gitu, tapi dengan harga yang lebih bersaing. Jadi ini dianggap karena brandnya terpisah, tidak dianggap akan memakan brand induknya ya. Oke. Nah, jadi dia dianggap ada bagian-bagian yang pasti dibuat supaya dia bisa dijual lebih murah dibanding ketika induknya yang lebih lebih komplit lah gitu. Jadi memang akhirnya kalau dia nggak bisa bikin secara teknologi, nggak bisa menunjukkan sesuatu yang hebat, ya dia juga akhirnya jatuh. Makanya orang harus melihat bahwa oh Realme juga hebat. Nah akhirnya dia harus naikkan eh, produknya, kategori Mau produk. ya mau nggak mau itu tuntutan pasar juga, selain juga untuk Ya, membangun mengatrol persepsi kualitas itu ya, karena kalau bicara ya, bawah kan cenderung ya persepsinya kan akhirnya juga segmen juga akan tercipta gitu. Jadi minimal dia betul. naik ke atas itu juga membangun apa meningkatkan persepsi kualitinya sehingga akhirnya segmen yang menengah pun juga mau menggunakan Realme. Tapi kalau lihat dari line up-nya selama ini dan sampai 2 tahun dan juga target yang diusung cukup tinggi ya, Realme ini kan juga berusaha untuk naik ke posisi puncak ya, 3 atau nomor 2, bahkan mungkin somehow akan nomor 1 juga. Potensinya seperti apa ya peluang untuk naik ke atas ya, Kang Luki ya, Realme ini? Untuk di Indonesia ini eh, peluang Realme sih saya lihat sangat-sangat bagus ya. Jadi dia dalam waktu singkat brandnya itu cepat banget kuat. Ya. Kemudian setiap orang bicara Xiaomi, dia juga salah satu yang dibicarakan juga. Jadi Hmm. sudah dilihat sebagai saing, mending mending Xiaomi, mending Realme gitu kan. Kemudian produknya juga makin makin banyak ya, IoT-nya juga ada gitu kan. Kemudian sudah bikin laptop segala. Nah, ini membuat brandnya semakin kuat. Ke depan dia kalau misalnya bisa terus bikin apa sesuatu yang lebih lebih kompetitif, dia bisa terus naik. Jadi di Indonesia ini dan beberapa negara si Realme ini memang sangat-sangat bagus perkembangannya. Memang dia belum menguasai banyak banyak negara ya, si Realme ini baru di negara-negara tertentu. Iya, iya. Tapi so far dia perkembangannya hampir semuanya bagus. Berarti bisa dibilang ini produk yang fenomenal ya, dalam 2 tahun Ya, bisa langsung naik di posisi 5 besar iya. dan juga nggak merasa cukup puas ya, ke depan bisa lebih baik lagi kan gitu. Dan tadi kalau Hmm, ceritanya penjelasan Kang Loki, potensi itu sangat sangat terbuka kan gitu. Artinya meskipun nanti mungkin harus overtake yang di atas, misalnya seperti BBK itu apa ya, tetap yang untung juga BBK juga sebenarnya kalau iya. berkompetisi antara Realme dengan Oppo terbuka kira-kira gitu ya. Iya. Oke, di peringkat 5 kan akhirnya kan nama yang sebelumnya ada di nomor 1 kan beberapa kuartal sebelumnya ada Hmm. apa Vivo gitu.
Ini cukup menarik ya. Kenapa bisa cepat sekali ya? Tadi Kang Uus cerita gitu. Oppo oke lah sempat turun gitu, tapi nggak sampai terjerembab juga. Dan kalau bicara antara market share antara peringkat satu peringkat dua kan juga masih tipis antara Oppo. Artinya Oppo tadi yang cerita Kang Uus salah satu adalah dia juga kuat juga di pasar menengah bawah kan. Yang memang itu mengejar volume gitu. Nah, bagaimana Kang Luki bisa menjelaskan kenapa Vivo bisa nomor satu, kemudian bisa sampai terjerembab di posisi 5. Bahkan versinya Kanalis itu sebenarnya persentasenya sama dengan Realme ya kan 12% kalau nggak salah. Tapi Kanalis menilai eh, Realme berhak di nomor 4 itu karena si Vivo-nya ini negatif growth. Ini malah negatif growth lebih lebih ini lagi kan gitu. Apa sampai sebegitunya akhirnya Vivo akhirnya jadi terjebak di posisi 5 ya. Ya, jadi kita lihat memang sekarang ini kalau pengen bertahan di market share, dia harus konstan. Keluarkan produk, keluarkan produk gitu ya. Eh, apapun segmennya, misalnya di entry level, di mid range, kemudian di seri atas. Nah, kita lihat setelah dia nomor satu si Vivo, Vivo itu kalau nggak salah tahun 2020 ya, dia itu berapa bulan itu tidak punya produk baru, Oke, ya. tidak punya produk baru, dan kemudian dia juga kelihatannya mengalami eh, kesulitan shortage dari sisi SoC atau prosesor ya. Jadi dia ada produk yang diganti prosesornya. Jadi prosesornya A jadi B gitu. Nah, untuk barang yang sama. Nah, ini terus kemudian dia paling kasih nama new gitu ya. Karena memang kesulitan. Nah, ini kelihatannya berpengaruh banget. Jadi di Indonesia ini kita nggak bisa sekarang kalau bikin produk itu kalau nggak segera setiap bulan atau paling lambat setiap 2 bulan itu punya produk baru. Jadi yang lain kan melakukan hal-hal yang sama ya, Betul. bikin produk, bikin produk, bikin produk gitu. Nah, ketika dia nggak ada produk baru, orang akan berhenti karena produk itu kan saat ada baru dia tinggi penjualannya kan, kemudian makin lama makin turun kan. Nah, gitu. Demikian juga kayak misalnya sekarang nih Apple baru rilis malam tadi, nanti dia akan naik banget, kemudian dia juga akan melandai gitu. Nah, ini hal yang sama di semua brand. Jadi harus ada produk lagi, produk lagi, produk lagi. Nah, untuk mempertahankan market share dia. Nah, si Vivo ini utamanya kalau saya lihat ya karena dia sempat vakum tidak ada produk baru di beberapa bulan. Jadi dia sekarang agak lama gitu loh keluarnya. Kalau dulu dia lebih cepat. Nah, jadi kalau nanti dia sudah pace-nya sudah lancar lagi, mungkin dia bisa bisa juga bersaing lagi. Gitu maksudnya. Iya, iya. Oke, jadi kita masih memahami juga ternyata persoalan-persoalan yang produk yang tidak cepat itu juga akan mempengaruhi pilihan konsumen ya untuk akhirnya memilih produk yang lain atau smartphone yang lain ya kan. Ya. Karena ketersediaan itu padahal bicara fanatisme mungkin Vivo juga sudah cukup tinggi ya bicara loyalitas gitu kan. Karena tadi kalau bicara Ya. segmennya tuh Vivo dengan Oppo kan mirip-mirip kalau bicara gaya marketingnya, bahkan juga teknologi produk kan sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda kan, lebih kepada pada era eksekusinya yang sedikit berbeda lah. Yang menarik kan juga Vivo ini kan tetap konsisten ya, maksudnya yang menarik kan juga apakah karena Vivo juga tidak cukup kuat Kang Luki ya di segmen bawah tidak seperti Oppo atau bagaimana pengamatan Kang Luki sendiri terutama di segmen bawah ya? Di segmen bawah itu malah si IDC itu pernah mengatakan bahwa Vivo itu sangat kuat di seri Y-nya. Oke. Dia itu sangat kuat. Nah, cuman memang segmen bawah ini kan yang tadi saya bilang tidak ada kesetiaan harga brand ya. Tuh. Jadi dia orang pasti pengen lebih baru, kemudian lebih speknya lebih tinggi.
Jadi kan kita lihat perkembangan spek ini cepat banget ya, dalam sebentar berganti. Prosesor aja banyak banget berubah. Nah, kemampuan juga berubahnya cukup banyak. Akhirnya kalau misalnya eh, dia bisa bertahan hanya dengan sedikit produk, sebenarnya agak sulit. Jadi dia harus harus mengeluarkan lagi yang baru, mengeluarkan lagi yang baru. Jadi si Vivo ini di seri Y-nya tinggi, tapi ya karena dia tidak punya yang baru lagi, akhirnya ya orang pasti berpindah. Itu maksudnya. Oke, ini jadi tantangan buat Vivo ya untuk bisa rebound mengatasi kelangkaan produk lah. Nah, pasalnya kelangkaan produk kan juga sekarang menjadi isu yang juga umum ya, menjadi isu big issue lah di industri smartphone dunia kan gitu yang sekarang kita ketahui kan juga keterbatasan pasokan komponen, kemudian juga prosesor. Which is ini bicaranya tantangannya bukan by brand ya, ini bicara global dan juga nanti dampakkan ke Indonesia. Kalau lihat korelasi seperti apa ya, Kang Luki melihatnya penetrasi smartphone China yang udah sangat kuat ini, tapi di tengah itu juga ada keterbatasan pasokan komponen gitu. Bahkan Samsung pun mengalami hal yang sama kan gitu. Artinya ke depan nih akan seperti apa ya untuk masuk ke akhir tahun 2021 dan prediksinya kan 2023 baru akan terpenuhi nih, maksudnya kondisi normal dari sisi pasokan komponen tadi ya. Ya, betul sih memang banyak yang bikin pasokan komponen ini mengalami kelangkaan. Terutama memang karena permintaannya tinggi. Kita ini bersaing bukan hanya smartphone saja, tetapi juga dengan otomotif. Karena sekarang mobil listrik banyak ya. Betul. Dan mobil ini sekarang sudah pakai banyak komponen dan juga barang-barang IoT. Barang-barang IoT juga kan butuh chipset ya. Nah, ini banyak. Permintaannya tinggi, saling perebut. Kemudian pabrikan ini sedikit. Kemudian pabrikan-pabrikan yang ada di China, dia emang agak ketinggalan dari sisi kemampuan membuat prosesor kelas tinggi gitu ya. Jadi yang punya prosesor kelas tinggi itu hanya TSMC dan Samsung. Nah, kemudian kemarin itu masalah pelarangan Amerika itu bekerja sama dengan China itu juga berpengaruh besar terhadap cara si China membuat komponen ya, karena kan ini butuh ketika teknologinya Amerika nggak boleh dipakai gitu kan. Nah, ini yang membuat akhirnya kita punya kelangkaan komponen. Dan kemarin itu harga komponen akan dinaikkan, SoC itu. TSMC akan menaikkan cukup tinggi, mungkin sekitar 10%-an begitu. Kemudian Samsung juga kelihatannya harus menaikkan. Kemarin juga dia pabrikannya, tapi memang kedua pabrik ini juga berusaha bikin lagi, mengembangkan dan menaikkan jumlah pembuatannya, berusaha lebih maksimum lah dengan menambah alat. Kondisinya memang pelik karena tidak hanya di situ saja. Di dunia itu hanya ada satu pembuat mesin yang utamanya. Sebenarnya ada beberapa sih, di Jepang juga ada, cuman yang banyak digunakan itu yang dari Belanda, ASML. Dan ASML ini paling hanya bisa bikin produk itu 10 per tahun. Karena sulitnya ya, rumitnya. Dan akhirnya kalau mau pengembangan itu, dia juga sudah menaikkan bisa sampai kalau nggak salah 20 lebih. Tapi pengembangan ini akan butuh waktu untuk nah, jadi nggak bisa cepat lah. Kalaupun kita bikin pabrikan baru, itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mulai beroperasi. Nah, jadi kelangkaan ini akhirnya terjadi. Nah, kita harus siap-siap nanti kayak kemarin itu beberapa produk kita lihat sudah menggunakan yang biasanya misalnya kayak Xiaomi selalu utamanya dengan Snapdragon, sekarang sudah pakai MediaTek gitu ya, dan beberapa brand lain juga sudah pakai MediaTek karena MediaTek itu sempat
tahu akan ada resesi dan dia bikin Hmm. untuk stok gitu kan. Oke. Stok, jadi dia masih punya stok. Nah, kemudian harga akan naik untuk smartphone. Jadinya akan ada kenaikan harga smartphone saya lihat, dan kemudian juga mungkin tipe-tipe smartphone mungkin tidak sebanyak lagi seperti sebelumnya, dan atau tetap banyak tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi ada batasan lah ya. Nah, ini yang harus dipersiapkan oleh setiap vendor. Oke, jadi kalau dari penjelasan Kang Luki dua hal sebenarnya dampak dari kelangkaan itu. Pertama adalah harga akan kemungkinan naik ya kan, dan sudah mulai dirasakan juga, sudah mulai dilakukan. Kemudian juga contoh seperti Xiaomi bahkan udah menghentikan produksi ya kan, Redmi kalau nggak salah Redmi 10 ya kan, itu sudah dampak dari itu. Artinya juga dari yang faktor yang ketiga juga dari sisi agresivitas vendor untuk menurunkan line up baru juga terdampak ya, Kang Luki ya, karena tidak sama mungkin anggaplah misalnya Oppo atau Realme yang setahunnya bisa sampai 12 atau 13 line up, jadi mungkin tidak sebanyak itu nanti ya. Ya, bisa jadi tidak sebanyak itu. Atau mereka tetap bisa banyak, cuman jumlah tiap line up-nya sedikit-sedikit gitu ya, nggak sebanyak dulu lagi. Jadi lebih cepat habis lah gitu ya. Jadi stoknya nggak banyak gitu untuk setiap tipe. Karena keterbatasan dari chipset ini. Chipset ya, oke. Sayang juga sebenarnya karena smartphone setelah pandemi kan menurun ya di 2020, kemudian baru 2021 ini udah kelihatan rebound dan prediksinya akan juga cukup tinggi di akhir tahun. Tapi ternyata tantangan yang terjadi adalah tadi mengatasi kelangkaan atau pasokan chipset terutama atau komponen lainnya yang Ya, dampaknya juga sangat terasa, dan ini masih cukup panjang tadi cerita Kang Loki, bahkan saya juga baru tahu ternyata bergantung salah satu manufaktur di Belanda yang dia juga mentok hmm. juga ya kapasitas atau produksinya kan gitu. Oke, kita akan tuntaskan tapi satu dua masih ada pertanyaan buat Kang Luki menyangkut persaingan vendor smartphone di era 5G ya kan. 2 bulan lalu kan kita sudah, atau dari Juni ke Juli lah, sudah Telkomsel, kemudian Indosat, dan ini juga siap-siap sepertinya Excel, kemudian mungkin Smartpan ditutup jadi komersialisasi 5G ya kan. Artinya itu memberikan kesempatan juga kepada vendor smartphone untuk penetrasi handset 5G yang akan menjadi salah satu peluang ya gitu kan, untuk mereka mendapatkan pasar lebih besar di selain handset-handset yang berbasis 4G sebelumnya yang udah dominan gitu. Nah, tapi kalau melihat dari keterbatasan selama ini, contoh di spektrum gitu yang utama gitu, bandnya kan juga masih terbatas gitu. Kang Luki melihatnya seperti apa ya peluncuran atau komersialisasi 5G dan dampaknya saat-saat sekarang dengan vendor-vendor smartphone ya? Ya, jadi orang-orang ini salah satu alasan ganti smartphone itu karena 5G. Oke. Jadi 5G ini memang walaupun areanya masih kecil ya, masih sedikit banget, dan kemudian yang bisa akses juga belum banyak. Tapi orang-orang kita kan selalu berpikir banyak seperti begini. Beli mobil apa sih? Kijang. Kenapa? Kan kamu hanya setiap hari hanya pergi 1 atau 2 orang, ngapain beli mobil 7 atau 9 seater gitu kan? Ya nanti kalau ada AA, teteh, semuanya datang cukup gitu kan. Yang penting ada dulu. Nah, ini budaya kita. Iya, iya. Jadi walaupun nanti mungkin sebenarnya 5G itu baru jalan itu tahun depan, itu mungkin tengah-tengah begitu. Iya. Tapi yang penting orang punya dulu. Jadi nanti satu saat kalau ketika 5G-nya sudah lebih banyak, handphone saya sudah siap. Nah, ini yang mendorong orang beli. Dan kemudian ternyata 5G ini, kalau dulu kan kita berpikir lagi zaman 4G itu hanya smartphone kelas atas yang punya duluan ya. Tapi kalau sekarang cepat banget. Sekarang smartphone kelas bawah itu sudah pada punya 5G-nya, sudah dilengkapi 5G ya. Jadi beberapa brand seperti Samsung gitu kan, A32 gitu, sudah
ada yang seri 5G-nya, kemudian Oppo dan lain-lain. Ini mendorong orang memang akhirnya memilih untuk mengambil yang ada 5G. Bahkan yang belum butuh ganti handphone pun ganti karena 5G. Jadi memang 5G ini di dunia ini memang mendorong salah satu pertumbuhan smartphone. Kenapa smartphone cepat rebound itu? Karena salah satunya adalah 5G. Oke. Terutama di negara-negara yang implementasi 5G-nya jauh lebih cepat ya. Kita juga nggak mengira bahwa asalnya kita kira kita baru mulai di 2022, tapi ternyata sekarang sudah mulai gitu loh, walaupun masih terbatas. Jadi 5G ini berdampak lah untuk penjualan smartphone. Meskipun mungkin tidak terlalu besar untuk saat sekarang ya. Kalau prediksinya, Kang mungkin melihat seperti apa sampai akhir tahun ya, animo konsumen gitu. Karena kan tadi saya sebutkan juga ternyata juga band spektrumnya kan juga masih terbatas juga. Which is beberapa brand kan juga quote unquote kesulitan untuk menyediakan gitu. Karena kan bahasanya Kang tadi Kang Luki sebutnya kan ini agak dadakan sebenarnya kan gitu kan, mempengaruhi juga kesiapan brand-brand untuk faktanya kan 2003 kan yang spektrum yang diusung 5G oleh Telkomsel kan tidak umum juga ya di band yang ada di alokasi atau di embed oleh vendor smartphone di smartphone ya. Ya betul sih, memang tidak semua smartphone yang 5G ini bisa mendukung bandnya si Telkomsel terutama ya. Tapi memang untuk band seperti yang lebih umum seperti si XL dan Indosat itu ada. Tapi Telkomsel bagaimana juga kan penguasa pasar ya, dia dipakai di mana-mana. Dia belum fix dan saya rasa nanti dia juga akan punya band yang lain. Jadi 5G kita masih akan berubah sebenarnya. Dan smartphone juga pasti akan mengikuti nantinya 5G-nya seperti apa. Tapi sekarang tidak menghalangi orang-orang sih untuk punya 5G karena pemikiran orang-orang soal 5G itu belum sampai detail ya. Pokoknya 5G bisa jalan 5G lebih cepat. Itu sudah cukup untuk mereka. Bandnya berapa mereka nggak pikirin. Nah ini sih yang terjadi di Indonesia. Jadi bagaimanapun juga nanti si smartphone ini akan berubah lagi. Mungkin tahun depan ya, mungkin tahun depannya lagi mungkin band kita baru bisa fix ya akan di mana. Sama seperti dulu juga 4G begitulah. Ketika belum fix kita belum tahu kita mau di mana. Jadi setidaknya sekarang ini baik operator maupun vendor taruh dulu lah itu barang kalau istilah gitu ya. Iya. Jangan sampai, maksudnya bahasa bisnis kan mungkin masih lebih baik wait and do ketimbang wait and see, karena kalau wait and see tiba-tiba tempat itu diambil orang ya. Kira-kira Iya. gitu ya. Artinya prosesnya biarkan bekerja gitu ya, biarkan stakeholder lainnya juga pemerintah bekerja untuk mengalokasikan spektrum yang lebih banyak lagi gitu kan, sehingga akhirnya ketersediaan spektrum menjadi maksimal. Karena kan kalau bicara 5G yang benar kan hari ini masih cukup rasa 4G lah gitu dengan 20 atau 30 Mbps gitu kan, yang diperlukan sampai 100 Mbps gitu. Memang kita memahami hari ini isu besar adalah soal ketersediaan spektrum gitu kan. Kalau itu semua sudah bisa selesai oleh pemerintah, mungkin itu akan dengan sendirinya pasar akan menjadi massal, kira-kira gitu Kang Luki ya gitu kan. Oke, kita akan pungkaskan di diskusi kita, tapi prediksi ke depan sampai 2021 ini yang udah berapa bulan lagi ke depan gitu kan, sampai mungkin tahun 2022 gitu kan. Kalau mungkin melihatnya seperti apa pasar smartphone, dan tadi juga dipicu oleh kemungkinan orang beralih ke 5G di masa-masa mendatang supaya kelihatan lebih keren kira-kira gitu ya. Ya, jadi saya lihat kelihatannya smartphone yang masuk ke Indonesia sebentar lagi ini akan 5G ready kebanyakan. Akan 5G ready karena memang para pembuat chipset juga sudah bikinnya 5G ya. Sudah bikinnya 5G, jadi smartphone juga akan 5G sama seperti dulu dari kita 3G ke 4G, semua juga mulai ke 4G LTE. Nah, sekarang chipsetnya juga sudah pada siap dari seri paling tinggi sampai seri yang lebih rendah gitu ya. Nah,
dari Qualcomm dan dari MediaTek, semuanya juga sudah siap. Jadi ke depan smartphone akan kebanyakan 5G. Jadi penetrasi 5G ini memang jauh lebih cepat dari ketika kita berpindah dari 3G ke 4G, 5 kali lebih cepat. Iya, Jadi iya. nanti sebentar lagi semuanya akan 5G ready. Nah, tinggal ketersesuaian. Karena sekarang walaupun kita punya 5G, masih banyak yang harus di-tune in ya. Jadi supaya bisa jalan gitu. Jadi perlu kemudahan supaya nantinya tinggal nyala dan sudah jalan saja. Nah, ini memang masih butuh waktu sih. Tapi kira-kira orang-orang akan tetap belanja smartphone, tetap tidak akan berkurang, dan pasti pilihan utamanya kalau bisa 5G, kenapa tidak? Oke. Nah, berarti kalau sudah tadi kamu cerita ini akan ke depan 5G akan sangat betalnya di situ gitu, artinya ini menyangkut kompetisi juga pada akhirnya kan. Prediksinya Kang Luki seperti apa ya antara top top 5 ini sampai mungkin juga, tapi kan kita juga tidak bisa menafikan beberapa brand lain gitu. Seperti contoh grupnya itel ya, seperti Infinix gitu kan, yang juga diam-diam juga mulai cukup agresif untuk bahkan beberapa juga tetap mereka mengusung 5G dengan harga yang sangat terjangkau. Itu pun juga pasti akan menjadi daya tarik tersendiri buat konsumen ya. Ya, betul. Jadi eh, akhirnya walaupun nanti mungkin orang-orang di daerah ini ketika beli 5G, selama smartphone 5G, selama mereka pakai di daerahnya, mungkin sampai dia ganti belum ada 5G gitu loh. Tapi mereka akan tetap belinya 5G. Nah, jadi ini fenomena yang nanti akan kita temui gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi brand-brand juga memang menarik. Mereka juga pasti ya sesuai dengan chipset yang digunakan. Nah, ketika chipsetnya sudah 5G ya pasti mereka juga akan pakai modem 5G ya. Karena biasa kan sudah embed ya, sudah Hmm, dalam chipsetnya modem. Jadi pasti iya, mereka iya, juga akan iya. 5G. Dan tinggal kesesuaian band saja. Terakhir sebelum kita selesai, ini masih yang jadi concern saya tentang apakah mungkin ke depan Huawei kembali ke top 5 gitu, karena dengar-dengar kan juga dua pemimpinnya udah mulai kelihatan lebih lunak ya gitu kan, nggak bisa lagi lah hari ini terjadi trennya decoupling gitu kan, teknologi ya berkubuan atau berseberangan Pak. Kan itu malah jadi cost akan tinggi kan gitu, pada daerah kan juga menyangkut efisiensi produktivitas, daerah kan butuh butuh kerjasama antar pemimpin dunia kan, Cina dan oke lah mereka sekarang terlibat perang dagang, tapi kan pada daerah kan kalau semua juga menyangkut pasar kan akhirnya kan mereka juga berkompromi ya. Apakah kemungkinan Huawei bisa kembali di pasar atau kesempatan untuk mungkin pada daerah Amerika melunakkan sanksinya terhadap Huawei ya? Ya, jadi harusnya sih memang kalau melihat gejala sekarang gitu ya, tekanan-tekanan dari para pengusaha juga ke pemerintah di Amerika begitu, meminta supaya mereka dibukakan jalan ya untuk tetap bekerja sama. Dan ini saya rasa bisa berhasil dan mungkin Huawei bisa kembali lagi. Dan karena ketika kemarin ada yang melakukan survei, kenapa orang tidak, alasannya tidak membeli Huawei? 70% mengatakan karena tidak punya Google. Iya, iya. Gitu. Jadi memang akhirnya walaupun Harmony OS ini diminati oleh dengan cepat ya, dengan cepat, tapi pasarnya juga terbatas. Mungkin pasar di China karena demikian besar maka pertumbuhannya tinggi karena memang di China ini tidak butuh Google ya. Tapi ketika di dunia ini Huawei mau menggapainya, mereka tetap butuh. Dan pemimpin dari Huawei juga kelihatannya tidak kekeh bahwa mereka akan di Harmony OS. Sudah berapa kali mereka mengatakan ketika ada dan Google dibuka lagi, mereka akan memberikan pilihan. Orang akan pakai apa? Akan pakai yang pilih pakai Android OS atau pakai Harmony OS. Nah, jadi kalau misalnya dibuka lagi, Huawei ini salah satu vendor yang memang kemajuannya ini teknologinya sangat bagus ya. Mereka bisa merancang chipset,
kameranya terutama sangat-sangat bagus ya. Ini bisa jadi mereka muncul lagi sebagai kekuatan. Kalau kemarin dia nggak di blok, mungkin dia jadi nomor satu di dunia. Sebenarnya ya, siapa yang bisa mengalahkan sebenarnya Trump hari? Ternyata hanya Iya, dengan surat yang ditekan oleh Donald Trump selesai ya. iya, Aduh, wah ternyata sudah lebar juga ya waktunya panjang ya. Nggak terasa 1 jam lebih ya, malah hampir 1,5 jam kita berdiskusi ini. Memang Hmm, kalau bicara tentang persaingan vendor smartphone nggak ada habis ya Kang Luki ya. Memang karena memang dinamis sekali gitu kan. Tadi bahkan Kang Luki cerita ini baru kali pertama gitu kan. Kita tidak bisa memprediksi. Bahkan kalau kita cerita tahun depan saya juga belum tahu siapa yang akan jadi penguasa berikutnya setelah Xiaomi kan. iya, Ya kan kalau dulu betul. Masih akan Samsung, Nokia dinamis. udah lama Ya, bertahun-tahun ya itu aja gitu ya. ya gitu. Mm-mm. Aduh. Baik, Kang Luki, atur nuhun nih sudah bergabung di acara Bincang Eksekutif ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan karena memang industri smartphone dinamikanya sangat tinggi dan pasti akan banyak tema-tema menarik yang lain yang bisa kita ulas gitu. Mungkin next kita akan fokus kepada chipsetnya atau fokus kepada pabrikasi atau apanya atau strategi pasarnya gitu. Ini hari ini kita seolah menilai kinerja seluruh operator, seluruh vendor ya smartphone gitu sehingga kita bisa tahu lebih dalam ternyata banyak hal yang tadi Kang Luki cerita gitu kan dari A sampai Z-nya dari top 5 itu. Nanti ke depan mungkin kita akan bahas pemain-pemain di lapis kedua ya Kang Luki ya seperti Itel Ya, atau Infinix ya. Baik, boleh. matur nuhun sekali lagi Kang Luki untuk waktunya. Sama-sama. Kita akan bertemu lagi di next kesempatan. Sip. Baik, baik, Sehat-sehat selalu. sahabat seluler sudah bersama dengan Kang Luki 1,5 jam lebih. Kita akan tuntaskan saja diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan dari diskusi yang cukup panjang dapat bermanfaat, memberikan wawasan bagaimana seperti apa sebenarnya kompetisi industri smartphone yang sangat dinamis. Ini adalah industri strategis karena saya yakin kalau anak sekarang dikasih kesempatan membeli apa gitu tapi pasti mungkin smartphone jadi top level ya, jadi semacam wish dream ya mereka ingin beli gitu kan karena memang tidak ada yang bisa hidup hari ini tanpa smartphone. Baik, saya udah Rera, terima kasih, kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Makasih Kang Luki, sehat selalu Sama-sama. Kang. Oke. Kasih sehat selalu. Oke.